Hey yo, what's up? Kembali lagi di ngobrol asik bareng sahabat. Nah, kebetulan dengan hari ini kita temanya kewirausahaan dengan bintang tamu spesial Ibu Nur Aziza. Halo, selamat pagi Bu. Pagi. Untuk awal-awal nih Bu, mau perkenalan dulu dengan Ibu. Dari mana Kak Ibu berasal? Saya asalnya dari Surabaya. Oh, asli Surabaya. Asli Surabaya. Tempat tinggal di Sememi, kebetulan. Sememi Jaya. Tepatnya di situ. Kalau boleh tahu umur Ibu sekarang berapa Bu? Usia saya kira-kira berapa ya? Bisa ditebak enggak ya Mas ya? Mungkin masih muda Bu, 30 Berapa? tahun. Oh, saya sudah 45. 45 Bu? Iya. Awet muda ya Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih. Itu membuat saya punya kepala jadi. Nanti pulang nggak cukup helmnya ya? Di komite ya. Apa saja Bu, hobi Ibu dalam sehari-hari? Hobi saya sehari-hari apa ya? Masak sama nyanyi. Oh, suaranya bagus. Insya Allah ya. Bismillah. Kalau di kamar mandi. Apa latar belakang pendidikan Ibu? Latar belakang pendidikan saya D3 dari D3 manajemen sekretaris dari ASMI, Akademi Sekretaris Manajemen. Di mana itu? Kalau sekarang ini kampusnya ada di daerah Wiyung bersamaan dengan satu tempat kampus Wijaya Putra. Sejak kapan Ibu jalani profesi guru? Untuk guru itu saya pada tahun 2012 di SMK Pawiatan. Berarti dari awal sih? Ya, saya masuk tahun 2011, itu awal-awal saya masih di perpustakaan sebagai koordinator. Kemudian tahun 2012 itu saya ditawarin untuk mengajar, dan kebetulan background saya itu kan administrasi perkantoran, jadi sama waktu itu Pak Hasim sama Bu Roli yang mengajar saya untuk mengajar di sini sebagai guru profesi. Apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Kalau cita-cita sebagai guru memang iya, itu pada saat saya SMP. Itu SMP, kelas SMP memang sudah terbesit. Seandainya saya jadi guru itu ternyata mungkin enak. Karena apa? Apa yang saya punya ilmu atau sedikit ilmu itu bisa saya sampaikan ke orang lain, mungkin itu berguna untuk mereka dan saya. Kalau SMA cita-citanya apa? Kalau SMA? SMA, SMA saya maunya sekretaris. Oh, sekretaris. Iya, makanya saya untuk setelah SMK, kebetulan saya juga dari alumni dari SMK Pawiatan. Kalau dulu kan SMEA ya. Iya. Itu setelah lulus dari sini SMEA Pawiatan, saya memang maunya masuk ke sekretaris, karena saya maunya jadi sekretaris. Ternyata sekarang jadi guru. Tapi kebetulan backgroundnya itu sama. Apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru? Yang mendasari saya menjadi guru ya, itu tadi ya saya beritakan bahwasanya saya suka kalau sedikit ilmu yang saya sampaikan itu mungkin bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk saya sendiri ya. Nah, ilmu itu kan sedikit ilmu tapi bermanfaatnya sampai lama, ya kan. Terutama kalau kita dalam agama Islam itu kan pahalanya. Nah, itu kan kita yang kita juga mau dari situ ya. Pahalanya ini bisa kita buat. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya, sebagai guru kan awal-awal saya ngajar di sini juga ya. Itu kalau dulu saya pernah ngajar, tapi yang saya ajari itu anak-anak yang usia TK sampai SMP.
itu saya mengajar, tapi bukan mengajar di bidang apa ini, pelajaran nggih mapel ya, bukan. Tapi saya ngajar ngaji di rumah sendiri nggih. Jadi santri saya usia TK sampai SMP. Ketika saya disuruh ngajar di sini, ketemu dengan anak-anak SMK yang seperti itu nggih ya, yang karakternya lain-lain, itu saya agak seperti ini ya. Akhirnya dari situ saya coba mempelajari bagaimana saya menghadapi karakter siswa satu persatu. Kalau karakternya siswa seperti ini, saya harus seperti ini. Karena apa? Kan tidak semua siswa itu punya karakter yang sama. Nah, dan pembelajaran itu biar bisa diterima siswa, kita ya harus bisa mempelajari karakter siswa, sehingga apa yang kita kasihkan itu bisa. Dalam proses mengajar ada pelajaran apa yang diajarkan oleh siswa nomor? Saya mengampu mapel produktif ya. Mapel produktif itu korespondensi, administrasi keuangan, dan admin umum. Itu yang saat ini saya maksudnya yang saya ajarkan ke siswa. Apa respon Anda saat anak-anak didik mengalami kesulitan belajar? Ya, ketika siswa susah untuk menerima mapel saya tidak mau banyak memberikan penjelasan. Saya mau siswa itu yang lebih aktif. Jadi selama ini saya menggunakan pembelajaran mind mapping. Jadi kalau kita membuat mind mapping, otomatis siswa harus membaca, ya kan? Tanpa membaca, siswa tidak bisa membuat mind mapping. Itu yang saya terapkan di kelas. Nah, setelah mereka membuat mind mapping, mereka akan membaca dan mereka bisa memahami. Dan untuk seterusnya, saya minta siswa untuk presentasi. Itu jadi di dalam kelas mereka presentasi, kalau ada pertanyaan dari siswa, mereka juga harus bisa menjawab. Jadi saya di kelas memang kurikulum yang 2013 itu kan memang bukan guru yang terlalu aktif, tapi siswa yang. Apa hal-hal terpenting yang perlu anak pahami dalam setahun ke depan? Ya, kita sebagai guru selain mengajar yang untuk tahun saat ini, kita juga harus mengarahkan atau memberitahukan bahwasanya nanti misalkan sekarang siswa kelas 1, kita kasih ajarkan bahwasanya nanti kelas 2 itu mapel yang kamu terima itu seperti ini. Maka yang kelas 1 kalau produktif itu kan merupakan dasar ya, kelas 1. Nah, kelas 1 mapel produktif itu nanti akan berkelanjutan pada kelas berikutnya. Nah, makanya untuk kelas 1 mereka harus benar-benar memahami. Nah, itu wacana untuk mereka, terutama yang kelas 3 ya, Mas kalian sekarang kelas 3 ya. Nah, itu kalau saya di kelas saya memang ketika mereka sudah kelas 2, saya kasih tahu bahwasanya nanti kalau kalian naik kelas 3 itu kalian akan menghadapi apa yang harus dilakukan sehingga mereka dapat membekali. Bagaimana kegiatan berkarya dimanfaatkan dalam keseharian belajar anak di kelas? Berkarya? Kegiatan berkarya dimanfaatkan dalam keseharian belajar. Apa ini? Mungkin maksudnya kegiatan berkarya itu dimanfaatkan dalam keseharian itu kayak menghasilkan sesuatu produk, kayak membuat suatu produk gitu. Dimanfaatkannya di dalam kelas itu loh, waktu gitu, pelajaran atau mungkin dalam lingkungan kelas. Itu biasanya kalau dalam materi admin umum ya, dalam mapel saya admin umum itu ada materi mengenai tata ruang kantor ya. Itu saya minta anak-anak membuat minimalis
Oh iya. minimalis suatu tata ruang kantor. Karena apa? Kalau saya hanya menjelaskan tidak ada bukti fisik, Tidak ada bukti itu fisik. akan membuat siswa jenuh dan mungkin mereka kurang paham. Nah, dari hasil karya tersebut nanti Mereka kan paham. kita simpan, mereka presentasikan. Setelah mereka presentasikan, kita simpan untuk contoh adik kelas. Tuh. Jadi diturunkan. Jadi nalar mereka itu semakin keluar daripada kita hanya memberikan materi lebih cepat paham ketika mendengarkan. Bagaimana Anda mendorong Kritis? Saya ingin siswa itu melihat bukan hanya materi di sekolah, mereka harus punya wawasannya lebih luas. Dengan cara apa? Membaca, mengawasi situasi, terus mengawasi situasi, kira solusinya seperti apa. Kemudian kalau misalkan contohnya apa ya, bisa dipotong yuk. Kritis. Pak Rifan dibantu. nokat? Apa Pak Rifan? Kritis Pak Rifan. Kenapa Pak Rifan? Mungkin Pak Rifan bisa membantu Pak. Apa yang mau pertanyaan? Bagaimana Anda mendorong anak untuk berpikir? Gitu. Oh Pak. Apa ya? Apa ya? Yes. Lanjut. Next pertanyaan, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak gemar dan melek dalam membaca? Membaca. Di kelas itu biasanya saya buat itu tadi ya, mind mapping. Itu mind mapping akan mendorong mereka wajib membaca. Dan dari mind mapping itu juga saya minta siswa untuk membuat PPT, PowerPoint. Nah, PowerPoint mereka bisa download untuk wallpaper atau bagaimana caranya, karena kan kalau di sekolah apalagi waktu pandemi ini ya mereka kurang sekali web. Jadi saya usahakan ke anak-anak meskipun kita tidak bisa masuk, kalian bisa belajar dari PowerPoint tersebut. Kalau PowerPointnya itu tadi menarik tulisan maupun background, terus cara mereka presentasi, walaupun kita yang terus mendengar pasti ya itu. Terus lagi terkadang materi saya itu saya suruh anak-anak untuk cari buku. Mungkin di dalam modul atau di dalam pelajaran itu tidak ada. Kalian bisa cari di makan, itu akan memasang mereka. Nah, dengan kepaksaan tersebut, insya Allah anak-anak itu bisa membaca. Apa metode mengajar yang metode pembelajaran yang saya gunakan? Saya suka ketika saya kasih mereka membuat kelompok, terus mind mapping, Bener ke distract gerak ya. Aku mau. Apa metode mengajar yang Anda gunakan? Metode pembelajaran di kelas yang saya
banyak sekali saya gunakan adalah mind mapping, kemudian diskusi sama presentasi. Agar mereka itu bisa Nalar, saya suka sekali dengan anak-anak yang presentasi sehingga nalar mereka itu lebih luas. ya Jadi tadi saya ngoceh, ya nanti siswa saya ngantuk, nah, akhirnya apa pembelajaran saya ya apa model belajarnya itu? Ceramah, permainan, demonstrasi, belajar masalah atau problem, based learning yang paling sering Anda gunakan di kelas? yang paling sering saya gunakan di kelas itu diskusi. Apa, Bu? Karena dengan diskusi anak-anak bisa menampung banyak masukan, ya, banyak ide, dan mereka berusaha untuk mengulas, terus mencari keputusan bagaimana yang terbaik untuk mencari kebenaran. Oh, Saya suka dengan diskusi ataupun presentasi. adakah sarana belajar di kota kita yang bisa Anda rekomendasikan sebagai wahana belajar anak? Kayak tempat-tempat gitu, kayak mungkin Ibu bisa kayak rekomendasi ke tempat ini ya buat mereka belajar atau untuk memahami iya. materi. Seharusnya yang efektif untuk siswa itu kalau untuk SMK ya, seperti yang barusan ini kalian ke Ya. kunjungan industri. industri. Nah, dari situ banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk ke depan. Kalau untuk anak SMK ya, Iya. terutama SMK itu juga harus lebih banyak prakteknya. Ada tadi macam-macam. Apakah menurut Anda game di HP dapat membantu proses anak belajar? Bisa kalau selama kita bisa memanfaatkan HP itu bisa bermanfaat. Tergantung seseorang itu Yang sendiri. menggunakan Kalau mereka menggunakan hanya untuk sekedar bermain, ya, buang-buang waktu. nah itu memang buang-buang waktu dan tidak berguna untuk kita, tidak menguntungkan. Tapi kalau selama mereka main game, tapi gamenya itu Belajar. game kan banyak game toh ya. Iya. Saya juga kurang tahu, tapi ternyata di situ memang kurang Iya. paham sekali. Tapi bagi saya game kalau kita menggunakan dengan baik itu juga akan mengasah otak. Iya kan? Ya, Bu. Apa saja Bu teknologi pembelajaran yang Anda sarankan untuk mendukung anak belajar secara mandiri, kayak situs atau forum atau aplikasi atau game? Kalau itu game untuk pembelajaran itu lebih cepat. Maksudnya gini, di kelas itu kadang saya juga membuat game untuk anak-anak. Sehingga misalkan dua orang berhadapan terus ini apa, nah akhirnya di sana kan bisa tanya, ini apa, sehingga anak-anak merasa senang, nyaman, dan mereka memahami. maksudnya mereka secara tidak langsung itu juga belajar. Ya. Jadi kita belajar dengan kondisi yang menyenangkan. Selain kita hanya diskusi, presentasi, itu kita juga apa hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang paling umum Anda jumpai di kelas? hambatan itu banyak sekali ya. Tapi kalau kita bisa mengantisipasi, terus kita bisa membaca karakter siswa, insya Allah semua bisa diperbaiki. Makanya biasanya itu kalau saya siswa ramai di kelas, terus di tempat kita itu banyak siswa yang bekerja kan. Nah itu akhirnya mereka ketika di kelas ngantuk. Nah
kalau saya lihat siswa ngantuk, saya harus seperti apa, Ya. gitu kan. Ya. Nah, itu yang Sering guru ya, harus tahu bagaimana cara mengatasi. mengatasi problem-problem itu. Bagaimana Anda memandang perubahan pendidikan yang terjadi sekarang? Pendidikan yang sekarang dengan yang kondisi dulu itu sebetulnya memudahkan untuk siswa. Karena apa? IT teknologi sekarang ini semakin. Misal, kalau kita dikasih tugas sama Bapak Ibu guru, kita malas, Mas, kita malas mau buka buku. Kalian bisa buka di Google, Ya. ya kan? Betul. Tapi ketika saya dulu sekolah, saya kalau nggak bisa, saya nggak bisa buka Google. Ya. Saya harus ke perpustakaan terlebih dahulu, Harus saya harus mencari. membuka buku, harus membaca, mencari ya. Nah, tapi terkadang siswa saat ini menyepelekan. Selalu menggampang Karena adanya Google, akhirnya mereka malas untuk membaca. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali. Sebenarnya kalau mereka memanfaatkan HP, kalian bisa kok tanpa les, ya. tanpa kalian privat ke guru. Kalau benar-benar HP itu dimaksimalkan, Nah, insya Allah kalian pun lebih bisa menghemat waktu, uang ada. ya. Menurut Ibu, apa peran utama Ibu sebagai guru dalam proses belajar anak? Peran guru ya, peran guru itu memang dibutuhkan sih. Yang guru harus pahami itu, terutama di kelas, harus bisa membentuk karakter siswa. Terus ketika kita memberikan pelajaran, guru pun juga harus memahami materi apa yang akan disampaikan ke siswa. Jadi jangan sampai nanti kalau ada siswa yang bertanya terus guru tidak bisa Jawab. Nah, itu. Makanya sebagai guru memang kita tetap harus, karena apalagi sekarang IT itu terus semakin berkembang pesat ya. Jadi kalau kita tidak bisa di sesuaikan IT memang ya kita akan jalan gitu. Jadi antara siswa dan guru harus sama-sama belajar. Apakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses mengajar? Biasanya kalau ada upaya, apa yang harus dilakukan buat mengajar dalam proses mengajar? ya. Kalau saya gini, misalkan untuk minggu depan saya harus materi apa yang harus saya sampaikan itu saya siapkan terlebih dahulu, bagaimana cara pembelajarannya, kemudian soal-soal apa yang harus saya berikan, karena nanti cara saya menjelaskan dengan siswa, apakah saya harus menggunakan komputer, karena kebetulan kan keuangan itu saya juga ke Excel juga. Nah, di sini banyak siswa yang tidak punya laptop, maka saya mengantisipasikan supaya mereka mendownload aplikasi untuk buat Excel ataupun Word. Jadi sebetulnya meskipun kita tidak punya laptop, kita juga jadi untuk untuk proses pembelajaran 1 minggu sebelumnya itu memang sudah ya disiapkan, jadi tidak dadakan gitu ya. Dari siswa pun enak. kita mengajar sesuai dengan apa tahap-tahap seperti KD1 atau yang lain-lain. Kalau misalkan ada FTP Ya. terutama absensi ya, Ya. kita juga harus tahu siswa ini, ada siswa di kelas kita yang banyak masuk itu dikarenakan apa? Karena banyak dari siswa kita itu yang tidak masuk ternyata mereka berbeda. Ya, kalau mereka berbeda tapi dengan catatan kalau memang kamu mau bekerja berarti konsekuensinya. Harus bicara. Nah, Bagaimana Bu, kemampuan rata-rata murid didik Ibu dalam memahami materi yang
Kemampuan sebetulnya semua orang itu pandai, ya nggak ada yang bodoh. Cuman karena niat niat seseorang saja, Ya. mereka mau benar-benar Mau. belajar apa enggak gitu. Nah, Kalau kemampuan di sini sih sebetulnya anak SMK Pawiatan dengan anak SMK negeri itu sama sebetulnya, sama. Cuman kembali kalau lagi ke anak diri. yang anak negeri itu kan mereka disiplinnya Ya, kuat. sangat Nah, dengan anak yang swasta itu disiplinnya kurang. Nah, dari situ perbedaan. ya perbedaannya. Kalau masalah Pemahaman kemampuan atau materi. pemahaman sih sama sebetulnya ya. Nggak, Ya, nggak ada perbedaan. Cuma perbedaannya dari disiplin. nah, ya. Kalau siswa itu sebetulnya harus punya prinsip dalam belajar. Prinsipnya seperti apa? Tugas hari ini harus selesai hari ini. Meskipun sampai jam 2 pagi. Itu prinsipnya harus punya. Harus. Nah, kenapa? Kalau kita bisa disiplin, kita bisa tanggung jawab, semua pekerjaan itu bukan menjadi beban loh ya. Tapi kalau siswa nanti pun bisa dikerjakan, hanya itu pembelajaran jadi beban Ya. ya. Kalau kita belajar terus Nanti pembelajaran dikerjakan. itu jadi beban, kita kan tidak nyaman Nggak ya. nyaman lagi. Dan bagaimana kita bisa nyaman belajar, itu solusinya ada pada diri. Apa kesulitan yang dialami saat proses pengadaan tiket? Kesulitan Ya. kesulitan itu karena volume volume otak seseorang itu memang kan tidak sama ya. Berbeda-beda. Ya. Nah di situ akhirnya kita cari tahu bagaimana ya cara merangkul siswa ini supaya dia suka dengan pembelajaran saya, dia bisa memahami pembelajaran itu. Nah, jadi ya memang guru harus bisa membaca karakter satu persatu sehingga ilmu yang kita sampaikan itu benar-benar maksimal, semaksimal mungkin bisa diterima oleh siswa. Apalagi kalau di kelas ya anak kami itu memang saya gimana ya, kalau misalkan mereka tidak suka terutama dengan materi yang mereka tidak suka itu Ada beberapa mata pelajaran yang nggak disuka. nah ya kan itu memang kita harus sabar, terus harus cari tahu solusinya seperti apa menghadapi siswa ini. Kan tidak sama dengan siswa ini satu, saya harus dengan cara yang pelan saya bisa ya, dia bisa menerima, tapi dengan siswa yang satunya lagi cara ini mereka belum bisa menerima, belum bisa memahami, maka cara saya seperti apa itu harus dicari. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid selama itu? Iya, itu yang untuk tahun ini memang biasanya, bukan tahun-tahun ini, biasanya pada waktu kelas 1 mereka agak malas ya. Kemudian kita kasih masukan sedikit demi sedikit mereka bisa memahami. Biasanya seperti itu per tahun. Kelas 1 mereka agak malas ya. Kelas 2 mereka sudah agak mendingan. Karena apa? Kelas 2 ini kan mereka harus prakerin. Nah, dari situ mereka tahu cara kerja itu yang seperti ini. Kalau saya main-main otomatis saya tidak dapat bekerja. Dan pada waktu saya prakerin, ketika saya disuruh ini saya harus bisa. Dari situ pasti ada perubahan. Pada waktu kelas 2 itu rata-rata mereka sudah ada perubahan. Nah, kelas 3 itu biasanya juga lebih bagus. Tapi tergantung siswa dan tergantung dengan pihak guru bagaimana mereka merespon ya, sama-sama merespon terus mengambil segi positifnya. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatur yang baik antara belajar dan lain?
mengatur waktu belajar dan aktivitas lainnya ya, kita harus buat jadwal. Jadi hari ini saya jadwalnya seperti apa ya, kita buat jadwal terlebih dahulu. Kalau kita tidak buat jadwal memang akan amburadul ya, nanti akan tabrakan ya, jadi jadwal schedule itu ya harus kita buat, kita manage waktu kita kerja dan aktivitas yang di luar itu jangan sampai jadi, Mungkin mau minum dulu Bu, haus Bu. Minum dulu nggak apa-apa. ya. Minum dulu. Ya mungkin bingung. Sudah Bu? Iya, tehnya dingin ya. Nah ini Bu, pertanyaan Bu. Apakah Ibu memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain Bu? Mengajar di sekolah lain mesti punya gitu. Iya. Cuman karena saya kan hanya D3 Ya. ya, bukan saya S1. Kalau di sekolah lain tidak tahu apakah saya bisa diterima apa enggak, dan background saya itu bukan sebagai guru. Jadi lulusan saya memang bukan sebagai guru, cuma untuk D3 saya itu memang bersangkutan dengan Oh, apa pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? pengalaman. Mungkin yang suka dulu. Saya sukanya itu anak-anak, saya bisa bersahabat dengan anak-anak. Caranya apa ya, saya suka menerima mereka ketika mereka aktif, saya mempunyai masalah seperti ini, terus cara seperti ini, itu yang membuat saya dengan siswa itu Nah, ya. Dan itu memang saya berusaha untuk menjadi sahabat selain menjadi. kalau hal dukanya Bukannya ketika ada siswa yang ini memang banyak sekali yang saya temui ya, wah menangis di kelas. Kenapa? Saya tidak bisa bayar sekolah. Nggak bisa bayar sekolah. Mereka nah di situ saya pun kurang bisa memberikan bantuan. Akhirnya, kamu mau jualan enggak? Ya, saya berikan solusi hanya seperti itu, karena saya kalau memberikan uang setiap bulan memang saya enggak. Saya tanya ke siswa, malu enggak kalau bulan dulu pas tahun 2012 dan sekarang pun ada, malu enggak kalau jualan? Enggak Bu, kalau kamu enggak mau jualan ya saya kasih barang jual ke guru atau ke kawan-kawan ya. Alhamdulillah siswa itu oke. Jadi keuntungan itu untuk siswa, setiap hari berapa mereka jual, nah keuntungannya untuk siswa itu yang salah satu permasalahan. Kemudian ketika siswa mungkin kayak banyak. nah ketika siswa tidak bisa memahami, terus mereka
eh si Allah gitu aja kan ya, ya gampang. kan menggampangkan. Itu solusi yang saya cari, saya hanya bicara apa sih tujuan kalian. Kalau memang kalian punya tujuan, lanjutkan. Kalau kamu enggak punya tujuan, nggak usah dilanjutkan. Tapi kan nggak mungkin semua orang kan mesti punya tujuan, iya kan? Itu saja yang saya setiap hari saya harus berusaha untuk ngomong ke siswa, kalian punya tujuan enggak? Kalau kalian punya tujuan, kalian akan mengejar sana. Tapi kalau kalian tidak punya tujuan, kalian akan standby di situ. Itu terus yang saya sampaikan ke siswa, karena kan siswa sekarang ini Kalau nggak bandel-bandel ya, nggak seperti yang zaman saya dulu. Zaman saya dulu kalau guru atau orang tua buka mata gitu, sudah mereka. Kalau sekarang kan enggak, kita buka mata gitu kan ya. Iya. Misalnya dari. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Iya. Siswa untuk menjadi menggeluti profesi guru di zaman milenial ini kan. Iya. Generasi. Iya. Kalau seandainya guru ya, guru itu kan teladan. Guru itu banyak memberikan ilmu. Kalau tidak ada guru, gimana? Ya. Jadi, tapi alhamdulillah banyak sekali alumni di sini yang setelah lulus dari sini itu ada yang jadi guru. Bukan bulan lalu, minggu lalu saya ketemu dengan alumni jurusan PKP. Mereka dia itu setelah dari SMK Pawiyatan, dia kuliah ke jurusan ekonomi. Dia mengambil jurusan ekonomi, tapi setelah kuliah dia kerjanya bukan ke sana ya, tapi malah jadi guru bahasa Inggris. Ya, sudah 3 tahun ini dia jadi guru bahasa Inggris. Jadi saya hanya menyampaikan bahwasanya ilmu kalau kita berikan ke orang lain itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Itu satu. Kedua, kita dapat pahala yang terus menerus sampai kita bawa mati. Ya. Saya suka sih kalau memang anak-anak punya keinginan menjadi guru. Guru itu, tapi jangan mengharapkan yang lebih. Kalau kita punya profesi sebagai guru ya, kita guru itu hanya jasa kita kita berikan itu, kita akan senang sekali kalau siswa-siswa kita itu cerdas ya. Apalagi sekarang yang IT itu ya, teknologi semakin canggih. Jadi anak-anak tidak boleh jangan terlalu mengharapkan juga ke IT gitu ya. Sedikit-sedikit sedikit. Cobalah kalian buat suatu produk atau apa yang menghasilkan. Dengar nih Bu, Ibu juga jualan online shop ya? Alhamdulillah, ya. Tapi ini barusan juga sih. Di online shop Ibu jualan apa? Saya semua apa yang bisa dijual saya jual. Maksudnya positif ya. Ada peralatan rumah tangga, ada baju, ada hijab, semuanya semua yang bisa. Mulai kapan nih jualan? Kalau online shop itu saya barusan mulai bulan Oktober tahun 2021 tahun lalu. Ya. Itu awal untuk jualan itu yang online shop itu saya dikasih tahu sama caranya seperti ini.
ternyata itu nikmat juga. Jadi lebih Iya, efisien. jadi selain saya ngajar sebagai guru, Orderan saya juga juga bisa jualan. jualan. Ya, itu merupakan tambahan buat saya sih. Apa yang membuat ibu juga buka online? Ke online shop ya. Sebetulnya bukan satu tujuan utama saya nggih online shop itu, tapi karena ketertarikan saja awal-awal itu. Terus saya juga ingin tahu bagaimana sih caranya untuk buka aplikasinya, terus bagaimana saya cari untuk produsennya itu di mana. Itu yang membuat ketertarikan saya. Dan kalau seandainya saya sudah bisa mempelajari itu, saya punya niatan untuk ke siswa, ya kenapa siswa tidak juga jual online. Tapi kalau memang siswa mau jual online, jangan sampai mengganggu. Nah, kalau bisa dua-duanya itu tetap jalan. Langkah pertama ibu dalam buka online shop itu gimana? Buka online shop. Langkah pertama awal. Awal itu saya ketemu dengan kawan saya yang kebetulan anak orang tua dari anak saya. Bu, mau tak jadi reseller? Reseller apa ya? Saya tidak pernah jualan. Saya tidak tahu caranya seperti ini. Jadi saya dimasukkan ke satu grup untuk produk-produknya. Ya, produk-produk itu ya, saya buat sekitar status karena saya juga belum terlalu memahami IT ya. Nah, jadi yang saya gunakan selama ini hanya status saja. Untuk FB pun sebenarnya saya mau masuk ke sana karena kan kalau kita punya FB jaringan konsumen kita lebih luas. Ya, itu awal-awalnya. Terus ditambah lagi dengan saudara saya yang ngasih nomor kontakku, tambah luas lagi. Cuman ya itu waktu itu memang harus di manage ya, dengan baik ya. Apa saja yang diperlukan untuk mulai usaha online? Satu HP. Iya, benar. Satu mesti HP. Ya. Nah, kedua modal. Ya. Modal sebenarnya kalau ini modalnya nggak terlalu besar sih ya. Mungkin siswa pun bisa. Niat. Iya, niat. Terus kita juga harus tahu konsumen kita mau ke konsumen yang seperti apa. Nah, iya, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kemudian kita juga harus melihat selera konsumen atau produk apa yang saat ini sedang trending. Itu. Ya. Sebelum mulai usaha sendiri, apa saja yang diperlukan? Sebelum mulai usaha, apa yang harus disiapkan? Sebenarnya yang saya disiapkan Tarifan ini butuh pertolongan ini Pak Rifan. Ibunya bingung. Apa yang perlu disiapkan? Sebelum mulai usaha sendiri seperti kayak ibu mulai usaha sendiri gitu, kayak yang dipersiapkan mungkin kan tadi kayak apa yang diperlukan mulai usaha kan HP. Itu mungkin apalagi kayak yang membantu kayak dukungan dari orang lain, orang sekitar. Iya, dukungan sama yang perlu kita siapkan memang HP ya. Terus dukungan dari keluarga juga sangat saya butuhkan ya, terutama anak-anak. Kalau saya terlalu fokus ya, online juga itu akan mempengaruhi anak saya ya. Jadi saya harus
ketika anak saya ibu HP-an terus, ibu bukan HP-an tapi kan ibu lagi ada bisnis Iya, ada sedikit-sedikit bisnis. yang bisa menguntungkan. Nah, untungnya kan untuk kalian juga. Tapi terkadang yang saat ini memang bilang anak saya agak kurang saya rangkul karena jadi saya atau kita itu kalau memang sudah punya kerjaan terus kita juga mau ke online, memang harus bisa benar-benar mengatur jadwal. apa sih Bu, tujuan karir Ibu? Tujuan karir saya enggak mau muluk-muluk. Saya mau jadi seseorang yang mandiri, saya tidak terlalu mengandalkan ke orang lain. Saya ingin bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan tetap menjadi seorang. Menurut Ibu akan seperti apa Bu kehidupan ideal Ibu di 5-10? Kehidupan ideal saya saya bisa memberikan sesuatu yang terbagus untuk siswa-siswa saya dan juga tidak lupa untuk anak-anak saya ya. Saya berharap alumni atau siswa di sini itu nantinya menjadi seseorang yang mempunyai pekerjaan yang benar-benar seperti apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan. Itu saja, saya tidak mau muluk-muluk ya, karena kita semua saya pasrahkan sama Allah. Yang penting saya punya tujuan ya. Kalau orang tidak punya tujuan ya kan kita tidak tahu arah kita hidup ini mau kemana. Yang penting saat ini saya ingin siswa-siswa saya itu jadi orang-orang yang berkarakter lebih bagus, punya iman yang lebih bagus, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus daripada saya. Apa Bu yang paling ditakutkan terjadi di masa depan? Yang saya takutkan itu ketika negara ini dikuasai oleh bangsa lain ya. Itu yang sangat kita takutkan. Makanya masa depan kita itu ada di tangan kalian pemuda-pemuda yang seharusnya punya semangat ya, punya semangat yang lebih tinggi, karena di sini kalian harus meneruskan seperti saya juga ya. Saya juga termasuk di situ. Kita hanya meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan orang-orang yang dulu ya. Jangan sampai ini sia-sia. Dengan cara apa? Tetap belajar dari situasi dan kondisi pada saat ini. Jangan sampai kita dibodohkan oleh orang-orang luar ya. Itu caranya apa ya? Kita harus bisa mencuri ilmu dari pihak luar. Cara seperti apa? Nah, kita bisa membuka situs-situs yang di Google. Dari situ ya. Jadi itu yang saya takutkan, kalau kita nanti di sini kita kita nanti di Indonesia ini, di negara kita sendiri, kita malah jadi pembantu ya. Itu asisten. Nah, itu yang kita takutkan ya. Nah, saya sendiri. Sehingga mana ya, supaya anak-anak itu, pemuda-pemuda sekarang ini, tolonglah yang semangat sama masalah narkoba. Narkoba itu banyak sekali, cepat sekali untuk masuk ke kita.
yang jadi sasaran kan apa? Anak pemuda. Nah, Generasi muda. dari situ nggih. Politik sebetulnya ya siswa itu kan harus berwawasan luas. Ya. Jadi kita belajarlah sedikit mengawasi memantau masyarakat. Nah, terus solusinya kira-kira seperti apa? Kalau saya itu saya suka menyimak, mengikuti suatu hal. Saya ikuti hal itu seperti apa solusinya. Yang penting jangan sampai negara ini dikuasai oleh orang lain sehingga kita malah jadi bukan kita yang jadi raja. Tapi kita pembantu sendiri. Nah, itu yang kita takutkan ya. Karena kalau kita lihat di berita-berita kan banyak sekali pemuda-pemuda itu sudah karakternya dirusak, imannya dirusak. Sebenarnya kan orang tua juga sudah kasih seperti apa, cuman semua tergantung dari diri kita sendiri. Dengarkan itu anak generasi muda. Tuh, jangan ketawa aja ya. Iya, harus semangat itu. Harus semangat. Iya. Definisi sukses Bu, menurut Ibu. Definisi sukses menurut Ibu. Gimana? Sukses. Ya, sukses itu kalau saya bisa meraih apa yang saya inginkan. Itu adalah sukses. Bukan kita lihat orang itu kaya. Ya. Orang itu punya jabatan yang lebih tinggi. Tapi sukses itu ketika saya merasa apa yang diinginkan sudah tercapai. Apa yang saya inginkan meskipun itu hal terkecil. Kalau saya bisa meraih dengan tangan saya sendiri, ya, dengan cara saya sendiri, itu saya sudah alhamdulillah. Ya. Apalagi kalau menurut melihat anak-anak, terutama ya anak-anak saya sendiri, mereka sudah sekolah, mereka sudah kuliah, mereka sudah mempunyai pekerjaan, itu bisa kerja soleha. Impian apa saja yang sudah terpenuhi di masa lalu? Impian yang sudah terpenuhi. Di masa lalu. Saya punya keluarga yang sesuai dengan harapan saya punya anak-anak yang sempurna. Terus saya juga alhamdulillah sampai saat ini tetap bisa mengajar di SMK Pawiyatan, dan saya bisa mengenal dan membaca karakter siswa dan cari solusi bagaimana menghadapi. Saran untuk channel YouTube SMK Pawiyatan Bu untuk kedepannya Bu? Saran untuk channel ini ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah sudah lumayan ya, cuman apa ya? Mungkin dari orang-orang yang di belakang Bu. Apa yang perlu di ini kan ya? Ya. Kalau dari krunya sudah semangat semua ya. Terima kasih ya. Untuk hostnya juga sudah oke ya. Jadi di sini kalian juga harus mengkaji dari apa? Dari yang sudah kalian buat ya. Kalian lihat sendiri apa sih kekurangan saya, terus kalian juga harus bisa mencontoh. Kan kita juga harus mencontoh kan ya. Nggak mungkin kita nggak mencontoh orang lain ya. Kalau kita mencontohnya yang bagus, maksudnya kita mencontoh dari sekolah lain atau dari
organisasi yang lain, nah, itu bisa diterapkan ke kita. Ya. Iya. Kalau kita tidak mau mencontoh, ya tidak mungkin juga. Nggak mungkin kita maju. Itu ya, Ya. nggak mungkin kita tidak mencontoh. Ya. Ya, kecilnya kita kan juga mencontoh bagaimana kita sekolah kita lebih maju. Contohnya apa? Kita buat Ya. apa ini acara Acara podcast. Nah, itu salah satunya. Jadi semua memang harus mencontoh, terus kita perbuat perbandingan seperti apa. kita buat yang berbeda. Nah, iya. Kita tiru, kita ambil yang bagus, terus Nah, kita buat iya. versi kita sendiri. Oke, Nah, gitu. Kita harus bisa menerima semua saran dari pihak luar. Ya. Jadi saran itu merupakan kritikan yang positif ya. ya. Ya, kalau kita terima positif, kita akan maju. Tapi kalau kita terima negatif, insya Allah ya gak maju-maju. Iya. Nah, sekian dari hasil ngobrol bersama Ibu Nur Aziza. Mungkin di sini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi seorang siswa itu kita juga harus bisa menghargai guru. Karena guru memang sangat berusaha belajar dan memahami para siswa-siswanya dalam mengajar. Jadi kita ya nggak boleh asal nggak suka sama suatu mata pelajaran atau karena seorang guru pasti sudah mempelajari bagaimana cara mereka mengajar atau bagaimana secara sistem mereka mengajar kita agar kita bisa menerima pembelajaran materi dari mereka. Nah, sekian untuk ngobrol hari ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa kalian ambil. Nah, sekian dari saya. Selamat pagi semua. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng merah, klik like-nya, share, komen untuk ide-ide dan saran selanjutnya. See you next time. Dah.